I want to. Let's do it. Yeah. Keluarga kaya diam-diam menyewa seorang wanita cantik untuk mengajari putra mereka bagaimana menjadi pria dewasa. Seorang remaja laki-laki dari keluarga kaya menjalani hidup yang cukup tertutup. Ia tidak memiliki teman dekat, baik laki-laki maupun perempuan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di depan komputer. Khawatir akan masa depannya, orang tuanya memutuskan untuk mengambil langkah ekstrem. Tanpa sepengetahuannya, mereka menyewa seorang wanita muda dan menarik untuk membantunya menjadi lebih dewasa, termasuk memahami cara menjalin hubungan yang sehat di masa depan. Namun, situasi ini dengan cepat berkembang ke arah yang tidak terduga oleh siapapun. Film ini dimulai dengan sosok wanita muda bernama Maddie. Suatu hari, ia panik saat seorang petugas derek tiba di rumahnya dengan membawa dokumen yang menyatakan bahwa mobilnya akan disita. Maddie belum membayar pajak, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Dengan putus asa, ia memohon kepada petugas agar tidak mengambil mobilnya, karena kendaraan itu adalah sumber penghasilannya sebagai pengemudi Uber. Jika kehilangan mobil, ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga rumah peninggalan ibunya. Namun, petugas yang bernama Gary tetap menjalankan tugasnya dan membawa pergi mobil tersebut. Maddie kemudian menceritakan masalahnya kepada dua sahabatnya, Jim dan Sarah. Ia menjelaskan bahwa jika tidak bisa bekerja sebagai sopir Uber, bank akan segera menyita rumahnya. Jim, dengan nada bercanda, menyarankan agar Maddie menjual plasma darahnya atau bahkan ginjalnya untuk mendapatkan uang. Namun, tiba-tiba, Sarah melihat sebuah iklan online yang menarik perhatian mereka. Sebuah keluarga kaya menawarkan mobil baru kepada seorang wanita muda, dengan syarat ia bersedia menemani putra mereka yang pemalu dan belum pernah berkencan. Malam itu, Maddie pulang dengan perasaan sedih, membayangkan kemungkinan kehilangan rumah satu-satunya yang membuatnya tetap terhubung dengan kenangan sang ibu. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba peluang ini dan bertemu dengan pasangan kaya yang memasang iklan, Allison dan Laird. Mereka menjelaskan bahwa putra mereka, Percy, akan segera masuk kuliah. Namun, karena sifatnya yang tertutup dan pemalu, mereka ingin seseorang yang bisa membantunya lebih percaya diri dalam bergaul. Mereka menawarkan kesepakatan. Maddie harus menghabiskan waktu bersama Percy dan membantunya lebih terbuka dengan dunia luar. Sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan mobil baru. Namun, semua ini harus dirahasiakan agar tidak melukai perasaan Percy. Keesokan harinya, Maddie mendatangi tempat Percy bekerja, yaitu sebuah penampungan hewan. Ia berpura-pura ingin mengadopsi seekor anjing, tetapi sebenarnya ia mulai menggoda Percy secara halus. Namun, Percy merasa canggung dan malah mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memainkan ponselnya. Saat Maddie mengisi formulir adopsi, Percy bertanya mengapa ia ingin memiliki anjing. Maddie menjawab bahwa ia tidak bisa memiliki anjing sendirian, yang membuat suasana menjadi agak canggung. Percy kemudian berkata bahwa ia harus segera pergi karena ada keperluan lain. Maddie menawarkan untuk mengantarnya, tetapi Percy merasa tidak nyaman karena sebelumnya Maddie telah mengambil sepedanya dan membawanya masuk ke dalam mobil tanpa persetujuannya. Saat melihat barang-barang di dalam mobil, Percy mulai merasa panik dan mencoba mengirim pesan minta tolong. Namun, gadis itu mengambil ponselnya. Pemuda itu merasa kesal dan menuduhnya telah mencuri. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia menyemprotkan semprotan merica ke matanya. Gadis itu berteriak kesakitan, sementara dia mencoba melarikan diri dan hanya menyemprotkan sedikit. Tidak mengherankan jika pemuda ini belum pernah memiliki pacar sebelumnya. Meski begitu, gadis itu tetap bersikeras bahwa dia tidak menculiknya, melainkan hanya ingin mengajaknya keluar. Melihat kondisinya, dia pun membantu membasuh matanya dengan selang taman. Setelah situasi mulai tenang, dia akhirnya menyetujui ajakan kencan gadis itu untuk esok hari. Kemudian, gadis itu menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya dan bertanya, apakah dia bisa meminjam mobil saat waktu kencan mereka tiba. Ketika mereka bertemu, pemuda itu mengenakan pakaian sederhana seperti seseorang yang pemalu. Saat mereka berbicara, beberapa orang di belakang mereka sedang bermain biliar. Tiba-tiba, seseorang memukul bola dengan keras dan suara itu membuatnya sangat terkejut. Dia menjadi kesal dan meminta gadis itu untuk pergi. Mereka pun meninggalkan tempat itu dan pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, dia mengakui bahwa dia takut berenang di malam hari. Namun, gadis itu dengan penuh semangat membujuknya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menolak, terutama saat melihat sorot mata gadis itu yang begitu indah di bawah cahaya bulan. Mereka pun bermain air bersama, menikmati suasana.
Namun, beberapa anak nakal datang dan mencuri pakaian mereka. Gadis itu, tanpa ragu, keluar dari air tanpa mengenakan pakaian dan menghadapi mereka. Dengan penuh keberanian, dia merebut kembali pakaian mereka dan segera kembali ke air. Percy, terkejut dengan tindakannya, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak melakukan hal itu dan sebaiknya meminta bantuan orang dewasa. Gadis itu pun menjadi kesal. Dia merasa bahwa Percy sudah cukup dewasa untuk bertindak sendiri, tetapi justru bersikap seperti anak kecil. Merasa kecewa, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Percy, yang masih di pantai tanpa pakaian, memohon agar dia mengembalikan ponselnya. Namun, gadis itu menolak. Dalam keputusasaan, Percy memanjat ke kap mobilnya dan terus meminta ponselnya. Bukannya berhenti, gadis itu malah mulai mengemudi sambil bercanda bahwa dia bisa membawa Percy hingga ke Chicago dengan cara ini. Dalam perjalanan, mereka melihat polisi yang kemudian mulai mengejar mereka. Percy panik dan terus memohon agar gadis itu berhenti, tetapi dia menjelaskan bahwa dirinya sedang dalam masa percobaan dan tidak bisa mengambil risiko kehilangan surat izinnya. Dengan nekat, dia melaju ke rel kereta, hampir tertangkap polisi dan nyaris tertabrak kereta api. Setelah berhasil sampai di rumahnya, gadis itu menyalakan lagu romantis dan mulai menari untuknya. Di tengah suasana yang semakin akrab, dia menantang Percy untuk memukulnya. Namun, Percy hanya menendang pelan ketika gadis itu duduk di pangkuannya. Percy kemudian bercanda bahwa dia terlalu berat, sehingga mereka bertukar posisi. "Aku tahu ini mungkin sulit dimengerti, tapi tolong bersabarlah denganku," ucap gadis itu. Seiring waktu, mereka mulai semakin dekat dan menikmati berbagai permainan bersama. Pada akhirnya, hubungan mereka berkembang menjadi pertemanan yang erat. Setelah kencan mereka berakhir, gadis itu kembali ke teman-temannya dan berbagi cerita. Teman-temannya khawatir jika dia terlalu dekat dengan Percy, tetapi dia meyakinkan mereka bahwa Percy akan segera masuk kuliah dan mungkin akan melupakannya. Beberapa waktu kemudian, mereka makan malam di restoran mewah. Gadis itu membujuk Percy untuk bermain piano, sesuatu yang biasa dia latih setiap hari. Saat jari-jarinya menyentuh tuts, dia mulai memainkan sebuah lagu, dan dengan penuh perasaan, dia menyanyikan lagu yang ia ciptakan untuk gadis itu. Percy kemudian berkata, "Saat aku masuk kuliah nanti, aku akan datang mengunjungimu setiap akhir pekan agar kita tetap bisa bersama." Maddie memberitahu Percy bahwa hubungan jarak jauh bukanlah ide yang baik karena ia tidak menyukainya. Mendengar hal itu, Percy merasa sangat sedih. Keesokan harinya, Percy memberitahu orang tuanya tentang pacar barunya dan betapa besar perasaannya terhadapnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak ingin kuliah karena ingin tetap berada di dekat Maddie. Saat ia masuk ke mobil ayahnya, orang tuanya marah besar dan menelepon Maddie. Mereka mengatakan bahwa Maddie tidak perlu lagi berhubungan dengannya, tetapi ia harus membujuk Percy agar tetap kuliah. Sayangnya, ponsel ayahnya terhubung ke sistem audio mobil, sehingga Percy mendengar semuanya. Ia merasa sangat kecewa dan marah karena hidupnya terasa berantakan. Ia pun bertekad untuk membalas mereka yang telah menyakitinya. Percy mengundang Maddie untuk makan malam di rumah orang tuanya dan berusaha menciptakan suasana yang tidak nyaman. Ia kemudian membuat alasan untuk pergi lebih awal dan bertemu dengan temannya. Bersama, mereka mengambil mobil yang seharusnya diberikan kepada Maddie dan merusaknya. Setelah kembali ke rumah, Percy langsung masuk ke kamarnya. Maddie, yang merasa khawatir, menyusulnya untuk memastikan keadaannya. Namun, Percy tiba-tiba menciumnya dan mengatakan bahwa ia ingin bersamanya. Maddie setuju, tetapi ia tidak merasakan apapun karena segalanya terjadi begitu cepat. "Apa yang akan kau lakukan tanpaku?" Percy tersenyum dan menjawab, "Aku mungkin masih perjaka." Maddie tertawa kecil dan berkata, "Secara teknis, kau masih tetap perjaka.